Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, maka Allah akan memberikan pengampunan atas khilaf dan salah yang telah dikerjakan. Hadis ini memberikan sebuah makna kepada kita semua, bahwa semua manusia pasti pernah melakukan perbuatan khilaf dan salah. Sebagaimana kata Rasul, kullu ibnu Adam khota'un wa khairul khota'in at-tawwabun, bahwa setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat khilaf dan salah. Oleh karenanya, sebaik-baik orang yang melakukan khilaf dan salah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan tips untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjawab tips itu atau menjawab pertanyaan mengapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menyampaikan mengapa kita harus bertaubat. Tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bak pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan khilaf dan salah. Oleh karenanya kita sadar jika kita adalah makhluk yang tak luput dari khilaf dan salah. Maka sebaik-baik orang yang melakukan khilaf dan salah itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa kita harus bertaubat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Sampai kapan? Sampai nanti matahari terbit dari barat. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa pintu taubat itu terbuka sampai hari akhir itu tiba. Lalu, mengapa kita juga harus bertobat? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertobat. Manusia yang sebagai uswatun hasanah, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang ketauladannya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun juga bertaubat kepada Allah. Jika Rasul juga bertobat, lalu kita bagaimana? Tentu kita harus ikut pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah kita lakukan. Bagaimana caranya? Bertaubat banyak cara yang bisa dilakukan. Satu di antaranya adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat taubat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa beliau sehari itu bertaubat sebanyak 70 kali. Maknanya apa? Beliau mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah itu sebanyak 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, beliau mengucapkan kalimat istighfar 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Rasul SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah, juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kalimat apa yang diucapkan selain kalimat istighfar? Beliau memberikan tauladan kepada kita bahwa kalimat-kalimat yang pas atau yang tepat untuk kita sebagai umat mukmin bertobat kepada Allah adalah dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau berucap kalimat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa adika mastata'tu ila akhir. Luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semuanya taubat yang benar-benar bisa dilakukan oleh hambanya, oleh umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sebagai wujud konkret kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Meskipun sebagai manusia kita sangat mungkin melakukan perbuatan khilaf dan salah. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Maka sudah selayaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya ketika Ramadan usai, puasanya sudah kita kerjakan, amal ibadah yang lain sudah turut kita lakukan, kita dapat menjadi insan yang fitri, yang terbebas dari khilaf dan salah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.